Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mas Andi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat buku besar dengan cepat. Pertama-tama saya memohonkan maaf kepada teman-teman semua karena baru bisa muncul kali ini. Itu disebabkan karena bukan suatu hal yang disengaja, tetapi karena kesibukan di perusahaan baru yang saya kerjakan. Oke, kali ini mungkin teman-teman semua sudah tahu bagaimana cara membuat buku besar, tetapi dengan cara manual, atau mungkin teman-teman menggunakan aplikasi bantuan seperti Jurnal ID atau sejenisnya. Tapi kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita dapat memanfaatkan Microsoft Office, terutama di Excel, dalam membantu pekerjaan kita dalam hal laporan keuangan. Kali ini di hadapan kita sudah ada yang namanya jurnal umum ya. Di sini bisa kita tulis jurnal umum. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat jurnal umum. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Jurnal umum ini adalah rangkuman atau perpindahan dari rincian pengeluaran seperti ini ya. Ini rincian pengeluaran, ada juga untuk uraiannya di sini. Di sini bisa saya Bisa saya pause dulu ya. Ini saya freeze biar lebih memudahkan. Jadi jurnal umum di sini mungkin teman-teman mungkin sudah tahu ya jurnal umum bagaimana cara membuatnya. Di sini hanya perpindahan daripada eh, uraian atau rincian pengeluaran dimasukkan ke jurnal umum dengan penambahan kode referensi dan nama akun. Nah, nama akun di sini teman-teman bisa search atau pengalaman teman-teman di bidang studi, universitas atau sekolah, bagaimana cara membuat nama akun. Atau jika teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat nama akun, teman-teman bisa komen di bawah di deskripsi. Komen saya di kolom komentar. Nanti jika pertanyaannya banyak tentang bagaimana sih membuat nama akun, nanti saya bisa buatkan video bagaimana membuat nama akun. Kali ini di sini di hadapan kita di sini ada jurnal umum untuk perusahaan dagang ya. Di sini saya sudah siapkan. Terus untuk langkah selanjutnya bagaimana kita membuat buku besar di sini cukup mudah. Di sini teman-teman tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Eh, Caranya teman-teman tinggal blok saja semua. Semua laporan di sini teman-teman bisa blok di sini. Kemudian teman-teman kontrol ya, klik kanan. Kemudian teman-teman pilih pergi yang paling bawah di set jurnal umum. Di sini saya setline-nya saya ganti dengan JU atau jurnal umum. Kemudian kita klik kanan, kita pilih move or copy. Move or copy di sini kita pilih yang jurnal umum, kemudian create a copy, kita oke. Maka akan dibuatkan satu slide lagi untuk jurnal umum ya di sini ya. Untuk jurnal umum 2 ini, inilah yang akan kita buat menjadi buku besar. Di sini teman-teman bisa copy kembali ya, klik kanan, copy. Kemudian teman-teman pergi ke paste. Kemudian paste spesial. Kemudian values dan skip blank. Fungsi daripada cara ini yaitu kita mematikan rumus. Ya, kita tidak menampilkan rumus di dalam set yang selanjutnya ini karena kita akan membuat buku besar, maka kita harus mematikan rumusnya.
Kemudian kita oke, otomatis rumus yang ada di sini akan hilang. Yang kita sudah buat sebelumnya akan hilang. Di sini ada rumus ya, ada rumus semua, ada rumusnya. Kemudian di sini sudah tidak ada rumus. Nah, cara tadi itu cara menggunakan cara cepat untuk menghapus rumus tanpa mengubah data. Nah, di sini saya ubah dulu ya namanya biar kita tidak bingung. Buku besar. Oke, jika sudah teman-teman blok yang ini ya, teman-teman tarik ke bawah atau teman-teman bisa juga dengan tahan save ya. Teman-teman juga bisa tahan save di sini atau teman-teman klik dulu yang tanggal, kemudian geser ke bawah, kemudian tahan save. Teman-teman tahan save, kemudian klik bagian yang akan di terakhir yang akan diblok. Oke, jika sudah, kita copy kembali. Kemudian kita pergi ke data. Kita sort ya. Kita sort filenya di sini. Kemudian kita pilih my data has headers. Kemudian kita pergi ke sort by. Nah, di sini yang paling penting ya. Di sini paling penting. Di sini kita akan membuat buku besar dengan kriteria kode referensinya ya. Kode referensi kita akan ubah buku besar atau memecah jurnal umum tadi menyesuaikan dengan kode referensi. Kemudian kita tambahkan add level. Kemudian selain kode referensi, kita akan memisah atau mengurutkan sesuai dengan tanggal. Jadi kita mengurutkan data yang kita blok ini dengan rincian kode referensi dan tanggal. Oke, jika sudah kita oke, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian di sini jika ada yang kosong, kita bisa delete saja. Jika terjadi seperti ini, teman-teman tinggal delete saja mana yang mau diambil ya. Kemudian kita delete. Oke. Jika sudah, maka ini sudah berurut sesuai dengan kode referensi dengan nama akun kas, pembelian gula semut, utang usaha. Nah, terus bagaimana kita membuat mengsubtotalkan semua data ini? Oke, untuk selanjutnya kita blok data, seluruh data yang akan kita gunakan untuk membuat subtotalnya. Dengan cara kita blok semua data, kemudian kita pergi ke data, kemudian subtotal. Kita oke saja. Subtotal di sini yang akan kita hitung yaitu kita pergi ke add exchange in. Di sini kita golongkan dia sesuai kode referensi. Jadi kode referensi inilah yang kita akan subtotalkan dengan menggunakan rumus sum atau rumus penjumlahan. Kemudian yang akan kita jumlahkan yaitu debit dan kredit di sini. Maka kita pilih add subtotalnya adalah debit dan kredit. Kemudian kita oke saja. Maka otomatis dengan Excel akan direferensikan, dijumlah sesuai dengan kriteria yang kita pilih tadi, yaitu kas. Kita sudah pecah. Maka inilah sudah jadi yang namanya buku besar. Ini saya ganti ya, buku besar. Maka kita sudah mendapatkan data buku besarnya. Nah, kemudian buku besar inilah yang akan kita gunakan menjadi neraca saldo. Tapi untuk video kali ini saya hanya sampai di buku besar. Untuk pembuatan neraca saldonya selanjutnya itu akan saya
jelaskan di video saya yang selanjutnya. Cukup mudah teman-teman, tidak membutuhkan waktu sampai 5 menit untuk membuat buku besar, seperti ini. Jadi, laporan keuangan kita yang 1 bulan punya, kita bisa buat buku besar, neraca saldo, kemudian, laporan keuangannya seperti laba rugi, ekuitas, cash flow atau arus kas-nya dengan cara yang lebih cepat, seperti itu. Karena teman-teman mungkin sudah tahu, dasar daripada pembuatan, laporan keuangan itu adalah di jurnalnya, ya. Kemudian kita bisa masukkan untuk pembuatan laporan keuangan. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan sampai dengan grand total ya teman-teman, di sini sudah ada grand total, di sini grand totalnya adalah balance. Biasanya teman-teman yang paling susah sekali di membuat, buku besar itu, bagaimana sih caranya agar laporan kita itu bisa balance, tidak ada selisih antara debit dan kreditnya, seperti ini ya. Kita sudah mendapatkan bagaimana, buku besarnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pekerjaan keuangan, terutama bagi teman-teman yang masih melakukan, studi di fakultas ekonomi atau akuntansi dan sejenisnya dalam membuat, buku keuangan di laporan keuangan, terutama di laporan buku besar. Oke, sekian dari saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk video kali ini, dan bantu channel ini semoga semakin berkembang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.